Hai teman-teman, assalamualaikum. Dengan Linca di sini teman-teman. Saya mau masak yakisoba ya, yang dimana yakisoba ini dijual di restoran saya yang nanti saya akan buka ya. Waktu itu kita udah pernah buka restoran itu di training sama owner lama ya, 2 bulan. Caranya masak semuanya, resep-resep udah dikasihkan ke kita. Jadi itu resep-resep semuanya berikut usahanya dijual ke kita. Nah, ini basicnya saya yakisobanya simple banget teman-teman yang saya jual. Bawang putih, bawang bombay, terus aku kasih carrot, terus kasih ini teriyaki saus yang kita udah bikin ya teman-teman. Kita kadang-kadang seminggu sekali atau 2 kali bikin ini saus teriyaki. Terus ini kecap manisnya ya, kecap asin maksudnya. Terus saya nih tadi ngambil yakisoba dari restoran saya nih. Ngambil yakisobanya ya teman-teman, ini yakisobanya ya teman-teman. Terus yakisoba. Terus ini tadi semalam nih, ininya nih daging sapinya nih ya, barbecue ribnya. Saya udah direndam nih di sini nih. Tuh, udah direndam daging sapi selama semalaman. Kemarin saya rendam ya. Terus sekarang waktunya saya masak. Sebabnya udah dimarinated saus ini, udah direndam sama bumbu-bumbu itu ya, bahan-bahan dari untuk teriyaki itu marinade saus ya. Jadi semalam bumbunya nyerap. Jadi saya akan buat 2 pieces aja buat suami saya, buat saya 1. Ini udah panas wajahnya ya, udah panas. Yang untuk teriyaki, untuk barbecue. Ini juga bawang putihnya masukin. Kadang-kadang saya suka kasih butter supaya gurih teman-teman ya, enak itu rasanya. Jadi ini yakisoba ini saya jual di restoran saya. Kadang-kadang kita jual itu bukan kadang-kadang, memang ada resepnya ya. Ada level 1, level 2 pakai cabai yang pedas gitu ya teman-teman. Cabenya misalkan 1 ya kita kasih 1. Tapi rata-rata mereka suka minta level 2 ya. Orang sini kan nggak terlalu suka pedas. Orang bule-bule sini nggak terlalu suka pedas gitu. Jadi kita ada juga sekali-sekali yang pesen sampai 10 level 10 ya. Ini saya masukin bawang bombaynya. Setelah bawang bombay ini agak layu, saya masukin wortel. Nah, ini kabak yang udah diiris-iris ya, engkol yang udah diiris-iris itu nanti saya kasihnya waktu yakisoba udah matang teman-teman. Dan ini yakisoba sama apa namanya, kita kalau di restoran itu ya aturannya ya, kita tidak boleh menggunakan sembarangan sepitan ini ya teman-teman. Ada warnanya, warna kuning untuk daging mentah sama belum mateng gitu, warna ginian untuk kuli cook daging ya teman-teman, ayam, daging semuanya. Pokoknya jenis-jenis makanan yang udah mateng ya, ini pakai sapitan yang hitam. Tapi kalau yang kuning ini hanya untuk mentah teman-teman ya, masih mentah sampai ke setengah matang ya teman-teman. Kalau setengah matang tetap masih menggunakan cepitan yang kuning, tapi kalau udah mau matang tidak oke pakai ginian yang cepitan hitam teman-teman. Saya mau masukin itu juga tuh short ribnya ya teman-teman. Mau masak 2 aja deh, belum itu 1 atau 1. Di luar udah gelap teman-teman di sini karena udah mulai musim dingin ya. Ini di sini padahal mah belum jam 5, udah mau menjelang setengah 5, udah dingin banget. Ini udah gelap banget di luarnya. Nah sekarang saya masukin wortel teman-teman, karena daun bawangnya udah mulai layu nih teman-teman, lihatin deh teman-teman, bawang bombaynya udah mulai layu ya. Jadi apa namanya, ini bawang bombaynya udah mulai layu, jadi saya masukin wortel ya teman-teman. Oke, saya mau ngambil itu dulu, bawang apa namanya,
nggak ada. Nggak ada ya teman-teman. Ini si option aja ya teman-teman. Kalau di restoran sih saya nggak pakai ini lada black pepper, cuman aku karena mau makan malam aja sama suamiku kasih ginian. Kalau di restoran mah enggak, saya cuman basicnya ini aja nih, teriyaki saus sama kecap asin ya teman-teman. Saya senangnya ini kalau yang barbecue rib ini, senangnya saya suka mateng. Agak gosong sedikit ya, yang masak barbecue ribnya ini. Ya kesiniin aja ininya. Ini nih teriyaki sobanya nih. Aduh ya temen-temen, saya mau ngambil sendok yang lainnya. Sendoknya. Jadi masak ini, short rib ini saya sukanya tuh agak inian, agak apa namanya, agak gosong dikit gitu teman-teman. Kalau masih setengah matang aku kurang suka. Jadi basicnya teman-teman, bawang bombay, bawang putih ya, terus teriyaki saus, kecap asin. Pokoknya ini kalau orang mau jualan di gerobak di Indonesia, gampang sekali ininya, apa namanya, bumbunya ya, nggak terlalu ribet gitu ya teman-teman, tapi hasilnya enak banget, apa namanya, enak banget karena apa, simple juga gitu ya. Terus ini aku sekarang kasih yakisoba sedikit aja karena suamiku ini nggak terlalu banyak kalau malam, saya dan suamiku ini ada cukup lah ya. Terus kasih kecap asin ya teman-teman nih sedikit aja. Kalau karyawan saya punya karyawan bule ya, kalau masak saya nggak mereka nggak suka pakai kecap asin, karena mereka senang manis. Aku bilang kamu sama customer, aku bilang sama karyawanku harus kasih sedikit kecap asin, jangan cuma manis doang, karena memang teriyaki saus ini manis sekali teman-teman. Ini saya kasih teriyaki saus ya teman-teman. Aku sih kasih kecap asin. Tapi saya udah kasih tahu sama karyawan saya harus setiap ada pelanggan kasih kecap asin, karena udah saya dirasa enak sekali itu buatan saya yakisoba yang kasih kecap asin. Kalau cuman kasih teriyaki saus doang rasanya cuman manis teman-teman, karena basicnya banyak sekali itu kan kasih manisnya. Tuh, lihat deh. Tuh. Udah mau matang teman-teman, sedikit lagi deh. Nah ini masih diaduk sampai ini kuning ya, cepitan yang kuning. Ini teman-teman nih udah mau matang teman-teman nih. Tuh rasanya tuh udah mau matang teman-teman. Udah apa namanya, bombay-nya udah tuh. Lihat aja nih, lihat teman-teman. Tuh lihat teman-teman, enak sekali. Dan saya kasih sesame oil ya teman-teman, supaya wangi, dikit aja. Udah. Enak banget teman-teman, ini mau wangi banget. Nah ini nanti kabacnya terakhir teman-teman, terakhir kabacnya ya. Ini karena udah, saya mau masukin lagi ke lemari nih, udahan cukup masih 2 potong nih. Oh apa, kok masih ada itu dulu, ayam dulu deh nanti deh. Sebentar, ayam aku mau masak itu juga tadi.
Sorry ya teman-teman, kadang-kadang saya lagi belajar ini videonya nggak terlalu bagus karena maklum lagi amatiran masih belajar. Ya sebentar lagi nih. Terus ini baru masukin kabat teman-teman ya. Segini terserah lah teman-teman. Masukin kabat sudah. Kalau udah setelah mateng, udah. Kenapa saya terakhir ngasih kabat ini supaya crispy enak gitu ya ya. Bukan masaknya itu tuh kayak gini aja. Jadi nanti pas dimakan hangat-hangat sama kabatnya itu crunchy teman-teman, renyah. Jadi bukan dimasak sama bawang putih, bawang bombay, terus sama wortel, terus dikasih ini kol, enggak, layu dulu, enggak. Aku masaknya kayak gini teman-teman tuh, liatin. Jadi modelnya begini tuh ya. Jadi ini nanti engkolnya dimakan sama yakisoba tuh barengan, jadi crunchy, rasanya enak ya teman-teman. Jadi tinggal ini nih short rib, tinggalin di sini aja lah supaya suami udah mau makan. Mau gelap nih. Ini saya masukin dulu deh ke ini kulkas. Tadi bawang merah. Saya sih tidak terlalu banyak kalau makan short rib ya teman-teman, suka asam urat apalagi suami saya gitu. Jadi makannya nanti saya nggak perlu makan nasi, makan short rib aja. Tadi pagi saya udah makan itu 2 buah persimmon sama 1 apel. Apel terus siang makan yogurt nih. Sekarang saya malam mau makan berat. Ini yakisoba. Masih tetap menggunakan ini ya, jepitan yang kuning ya, karena belum matang teman-teman. Nanti kalau seandainya udah mau menjelang matang baru pakai jepitan yang tangnya yang masih hitam. Ini udah matang teman-teman, mau saya masukin ke piring sebentar lagi. Tapi tunggu ini deh, tunggu biar hangat aja dulu di kompor di sini dulu. Oke, coba aku mau buat besok lagi, masih ada 2 lagi, nanti kita mau masak lagi. Jadi gitu aja, simple teman-teman. Kalau buat ide jualan boleh juga ya, kalau menurut saya. Jadi tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu susah itunya ya, bahan-bahannya bawang bombay, bawang putih, udah, wortel. Kalau mas mau dikasih itu mah, mau dikasih carrot terserah, mau dikasih brokoli terserah ya teman-teman. Karena kalau aku sih sukanya ini udah mau matang ya, sukanya dikasih wortel. Karena kadang-kadang bule-bule suka pesen, ada yang vegan ya, yang vegetarian, dia yakisoba nggak mau pakai daging, suka dibilang katanya mau order yakisoba yang vegetable. Saya bilang boleh. Kalau saya kasih dia yakisoba yang vegetarian, saya kasih brokoli, wortel, kol, sama itu bell pepper diiris itu. Kalau ini cuman kayak gini, basicnya aja ya. Normalnya yakisoba yang saya jual seperti ini, wortel sama kabat, udah. Side ordernya terserah mereka mau pakai chicken, apa mau pakai udang, atau mau pakai daging sapi, atau mau pakai ayam teman-teman. Itu biasanya segini ya, kita ditaruh di box, satu sekup nasi sama 1 sekup vegetable gitu teman-teman. Kita jualnya seperti itu. Tapi nanti misalkan udang, ayam dicampur jadi satu ke sini ke yakisoba, itu yang kita jual teman-teman. Orang-orang pada suka di sini. Terus kalau mau dikasih sambal,
cabai ya, kita kesini kita tumpahin cabai kasih cabai satu sekup gitu ya teman-teman. Ada saya sambelnya saya sudah buat mana saya udah prepare teman-teman untuk restoran. Ini sambelnya ya teman-teman, ini sambal ulek ya, cuman ini botolnya aja sambal ulek. Saya bikin ini untuk, biasanya saya buat ini untuk ya seminggu 2 kali, ini udah habis, nggak sampai seminggu udah habis ini, karena jarang yang pesen spice ya. Ini botolnya cuman botolnya doang, aslinya sambalnya saya yang bikin gitu ya teman-teman. Ini enak banget sambalnya, pada suka dengan sambalnya, terkenal sambalnya karena banyak sekali yang order spice, sampai ada yang 15 level, padahal mah itu pedas sekali ya. Ini ekstrim banget pedasnya, tapi yang suka pedas ya paling banyak ya 10 lah, 10 level teman-teman, 11 pernah ada yang 20 teman-teman. Itu ini udah mau matang ya teman-teman. Tadinya mau dikasih bawang itu ya, bawang apa namanya, bawang daun, hampir mau matang teman-teman. Aku mau bagi 2 deh buat suamiku. Kalau ya piringnya ini. Ini teman-teman buat suamiku. Tuh. Ini buat aku yang ini nih. Kita begini aja makan malam teman-teman, udah yang simple. Kalau saya lagi malas di restoran juga gini aja udah. Paling saya kasih udang atau ayam atau daging sapi gitu teman-teman. Udah mau matang nih daging sapinya. Ini enak banget nih. Ini udah saya ini teman-teman, udah di marinate semalaman tuh, bumbunya udah nyerap banget. Cuman saya sukanya yang kulikuk yang agak gosong-gosong gitu, enak sekali teman-teman. Ini udah mau matang, udah matang sih, cuman aku pengen agak gosongan dikit. Simple itu jualan saya teman-teman, cuman apa ya, karena terlalu banyak itu ya, terlalu banyak menunya ya, yang bikin capek itu terlalu banyak menunya teman-teman. Saya kadang-kadang capek berdiri bikin soy sauce, belum ngelayanin customer, belum ngelayanin bikin menyiapkan daging sapi, daging ayam untuk prepare besoknya gitu ya. Ini kita udah udah siap-siap juga. Udah bikin udah bikin saus teriyaki. Ini suami saya yang bikin saus teriyaki teman-teman. Kalau saus teriyaki ini bikinnya juga agak susah-susah, gampang ya teman-teman menunya. Restoran kita itu namanya teriyaki secret teman-teman. Jadi sausnya ini rahasia sekali, tapi nanti aku akan kasih tahu ya berikutnya ya. Kalau saya ada tutorial lagi masak di restoran gitu ya. Kali ini saya tutorialnya di rumah aja dulu karena sambil nunggu restoran buka ya teman-teman. Pas kebetulan saya kangen banget teman-teman sama masakan saya yang di restoran ini. Karena udah sebulan lebih kan restoran nggak buka, kita lagi nungguin permit ya dari Departemen Kesehatan. Jadi kangen saya sama masakan ini yakisoba. Dan itu simple teman-teman, nggak perlu nyuci beras, nggak perlu masak gitu ya. Gitu. Bentar lagi teman-teman. Aku mau diiris aja deh supaya gampang. Gigit-gigitnya nggak tahu guntingnya di mana. Sebentar ya teman-teman, cari gunting di mana. Ya. Nggak tahu gunting di mana. Kacau nih. Nggak tahu gunting nih. Kalau digunting enak sekali. Aku sukanya digunting-gunting gitu deh.
kecil-kecil teman-teman. Bentar ya. Sambil digunting-gunting begini teman-teman. Jadi kalau bakar ini jangan terlalu gede-gede apinya teman-teman. Kalau saya nanti di restoran bukan kayak gini caranya teman-teman. Apa namanya? Ada grill, ada bakaran gitu ya. Khusus itu spesial grill. Ini saya cuman ala-ala saya aja di rumah gitu. Pakai ini, pakai kompor saya di rumah. Karena ini juga yang ginian ininya nih khusus spesial. Kita di restoran masak itu tidak boleh pakai teflon teman-teman, ada aturannya kalau di restoran saya ya. Khusus spesial wajan-wajan seperti ini nggak boleh pakai teflon apapun, semua jenisnya dari terbuat seperti ini. Begitu juga wajannya yang bulat kayak gini teman-teman, wajannya ya. Semua wajannya ini satu set ini harganya 900 katanya. Owner lama bilang ke saya. Jadi kita nggak ada, anggapnya teflon itu nggak sehat. Jadi kita ini yang seperti ini masaknya, apa namanya ya, stainless kali ya. Semua bentuknya kita punya wajan seperti ini di restoran itu teman-teman. Nih udah matang ya. Ini aku mau masukin buat suamiku nih tuh. Ini buat saya juga boleh, buat suamiku juga boleh. Ini suami saya nggak begitu suka nggak begitu, bukannya nggak suka, suamiku nggak terlalu banyak makan daging asam urat. Kalau saya suka sedikit aja gitu. Ini sambalnya teman-teman. Lihat sambalnya teman-teman nih tuh. Ini sambal teriyaki saus, teriyaki secret saya ya tuh yang buat ini sambalnya. Ini cuman botolnya aja yang dari sana. Ini isinya sambalnya buatan saya. Orang bule-bule pada suka banget saya bikin sambal ginian. Kadang-kadang ada customer dia minta level 3. Udah saya kasih level 3 udah pedas, masih minta lagi di ini. Di apa namanya, di cawang kecil itu, apa namanya? Di kontainer kecil minta katanya Pan, aku kasih sudah segininya, satu kontainer gitu, 1 on ya, segini 2. Aku bilang nggak, aku kena cas lah ya. Kalau di tempat lain saya makan di restoran teriyaki, di teriyaki chicken lain itu saya cuma mau minta sambal kayak gini aja saya harus bayar $3. 2 on kali ya, 2 on kontainer. Kalau di saya 1 on saya kasih bebas aja, kasih free gitu, nggak perlu bayar, nggak kena cas teman-teman. Makanya kalau saya bikin saus banyak banget itu yang ini sambelnya tuh suka minta ekstra gitu, padahal udah saya kasih ekstra gitu teman-teman. Ini ini saya mau makan dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mau coba dulu, ini sarung tangannya nih. Enak sekali teman-teman. Homemade lalu suamiku. Suamiku mau makan juga nanti. Ini crunchy teman-teman. Dari tadi pagi kita cuma nemu karbohidrat, sekarang kadang-kadang suka kebanyakan ngambil teman-teman, nggak nafsu untuk makan. Karena ada yakisoba saya jadi masak ngambil dari restoran aja. Simple teman-teman. Ini bisa
bisa bikin ide jualan, dicampur aja sama ayam, sama udang, daging sapi. Terus biasanya kita jual ya di sini nasi, di sini saladnya gitu. Untuk makan malam itu 1 sekup nasi, 1 sendok sayuran kalau di tempat saya restoran itu. Tapi kalau untuk untuk makan siang doang cuman yakisoba satu ini satu ini ya, satu ukuran piring itu agak gede sih. Terus 1 sekup nasi udah itu makan siang. Itu harganya cuma $12, murah kok. Kalau dinner time lain lagi ceritanya, karena itu ada komplit, ada nasi, ada sayuran. Tergantung dari pesanannya teman-teman, tergantung dari pesanannya itu. Tergantung dari pesanannya pesanannya customer ya. Ada yang mau dikasih cabe berapa level, ada yang mau dikasih daging sapi gitu. Saya makan kurang dulu. Ya ampun, anak gua tidur tuh, lihat. Oscar bejong. Udah kenyang kali. Simple banget teman-teman. Bawang putih, bawang bombay, udah itu basicnya. Teriyaki saus. Ini enak banget karena semalaman direndam nih dagingnya. Enak banget pasti deh. Kanannya ada dulu. Ini makan. Kasih ini. Sumpit pakai sumpit. Kadang cuma digigit doang teman-teman, terus aku kasih cabai kalau lagi di restoran gitu ya, sibuk gitu. Minum dulu. Minum dulu teman-teman. Cabai. Suamiku cabai dia senang, aku juga. Dikit aja, kalau aku orangnya lambungnya nggak kuat teman-teman, pedas. Ini pedasnya ekstra sambal kering dibikin sambal kering, cabai kering dibikin sambal teman-teman. Jadinya seperti inilah. Terima kasih ya teman-teman udah menonton ya tutorial restoran saya bikin yakisoba. Nanti akan saya share lagi ya itunya tutorial masak yang lainnya ya. Nanti chicken katsu. Itu teman-teman, chicken katsu juga lumayan agak ribet sih, ngiris-ngirisnya terutama ya. Terima kasih udah like, udah komen, udah subscribe ya teman-teman. Terima kasih banyak.
Kalau saya bikin video kurang jelas, mohon dimaafkan ya teman-teman, karena masih belajar, masih amatiran teman-teman. Masih belajar, masih amatiran. Terima kasih udah menonton video saya ya. Semoga kalian semuanya sehat teman-teman ya. Dimanapun kalian berada, semoga kalian sukses dan sehat selalu. Salam untuk YouTuber pemula dan salam untuk YouTuber senior. Semoga kalian sukses selalu. See you next time. Assalamualaikum.